Setiap 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Tanggal itu ditetapkan dari peristiwa bersejarah pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Waktu itu, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk mengibarkan bendera nasional Sangsaka Merah Putih di seluruh Indonesia. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Pada September tahun itu juga, tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI datang ke Surabaya bersama dengan tentara NIKA. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang yang pada tanggal 14 Agustus 1945 telah menyerah kepada sekutu dan memulangkan mereka ke negaranya. Tugas ini juga diiringi niat mengembalikan Indonesia sebagai jajahan Belanda. Hal tersebut tentu memicu kemarahan warga Surabaya karena merasa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Apalagi ketika bendera Belanda kembali dikibarkan di Hotel Yamato pada 18 September 1945. Kita tahu keesokan harinya warna biru pada bendera Belanda disobek sehingga yang berkibar adalah bendera merah putih. Setelah insiden tersebut, suasana memanas. Pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia dan tentara Inggris. Memang ada gencatan senjata yang ditandatangani pada 29 Oktober. Namun, bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya masih terus terjadi. Bentrokan itu memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris di Surabaya, dengan tembakan seorang pemuda Indonesia. Hal tersebut membuat Inggris marah dan mengultimatum pihak Indonesia untuk menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan NIKA, serta menyerahkan persenjataan paling lambat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 10 November 1945. Bukannya takut dan lantas menyerah, pemuda Indonesia diam berapi-api untuk melawan sekutu. Pagi-pagi sekali pada 10 November itu, tentara Inggris melancarkan serangan. Ini dibalas dengan perlawanan sengit dari pasukan dan milisi Indonesia. Pertempuran ini ada banyak tokoh yang menggerakkan perlawanan. Salah satu yang paling kita kenal adalah Bung Tomo. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga menggerakkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan, tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Nah, dari cerita sejarah Hari Pahlawan tersebut, apa nilai-nilai karakter yang terkandung dalam sejarah cerita tersebut? Nah, siapakah sih pahlawan yang menurut kalian sukai? Tuliskan di kolom komentar pendapat kalian. Kalau ini bermanfaat, silahkan klik subscribe yang baru menemukan channel ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.